Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7A. Halo, bisa dengar suara Miss Diani? Silakan open kamera. Halo, selamat pagi. Bisa dengarkan suara Miss Diani, anak-anak kelas 7A? Halo, bisa open kamera, anak-anak? Selamat pagi, anak-anak. Ya, selamat pagi, Davinia. Ayo silakan open kamera. Di pagi hari ini kita mau mulai morning devotion kita. Silahkan open kamera, Evan, Karen, Rafaela, Esther, Tiara, Shalom, Dena, Kathleen. Halo Davinia, terima kasih sudah open kamera. Ya, kita akan mulai morning devotion kita pada pagi hari ini ya. Siapkan Alkitab kita, anak-anak. Kita mau datang pada Tuhan, kita ikut sertakan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Kita akan mengawalnya dengan doa ya. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarkan kami untuk menghargai waktu yang Tuhan beri, sehingga kami boleh memiliki hati yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tuntun kami ya Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kami mau mengawali hari dalam penyertaan Tuhan, kami mau mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan, kami mau mengawali hari dengan tuntunan penyertaan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat buat setiap remaja kelas 7A. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Siapkan Alkitab ya anak-anak. Kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Sekali lagi, di sini bacakan ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, dari Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, anak-anak, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memanajemen waktu. Ya, dengan segenap hati kita mau katakan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Minta kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga kita bisa menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Dan dalam waktu yang Tuhan berikan, kita bisa membuat atau melakukan hal-hal yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang bijaksana. Nah, setiap orang diberi waktu yang sama setiap hari oleh Tuhan. Setiap orang memperoleh kesempatan 24 jam dari Tuhan untuk mereka kelola setiap hari. Ada orang yang dapat mengelola dengan baik waktu yang ia miliki. Namun, ada pula yang tidak dapat mengelolanya dengan baik. Ada orang yang dapat bersyukur dengan waktu yang ia miliki. Namun, ada pula yang merasa kekurangan waktu. Bagaimana memiliki manajemen waktu yang benar? Ada dua hal yang perlu kita pelajari bersama-sama, dua hal.
untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, untuk bisa memanajemen waktu dengan benar. Yang pertama, utamakan yang terutama. First thing first. Utamakan yang terutama. Utamakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Kunci manajemen waktu adalah mengutamakan yang terutama, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan adalah kunci menjalani kehidupan yang akan kita jalani. Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan pasti memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bersekutu dengan Tuhan bukan sekedar kewajiban, namun menjadi kebutuhan hidup yang hakiki. Orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Belajar membuat to-do list. Membuat to-do list artinya membuat persiapan secara detail dan teliti sebelum bekerja dan beraktivitas. Walau sepertinya membuat to-do list itu adalah pekerjaan yang membosankan, namun tanpa membuat to-do list kita akan gagal membuat perencanaan yang benar. Belajar taat dan disiplin dengan to-do list. Tanpa ketaatan dan kedisiplinan dengan to-do list, maka to-do list hanya menjadi catatan harian saja. Ya, belajar untuk membuat catatan apa yang harus dilakukan pada hari ini, persiapkan dengan baik. Dengan demikian, kita bisa mengutamakan yang terutama. Kemudian, yang kedua yang harus kita lakukan setelah mengutamakan yang terutama adalah kelola dan aturlah selebihnya. Setelah bersekutu dengan Tuhan, aturlah waktu lainnya. Kita harus mengelola waktu yang kita miliki dengan sangat bijaksana dan efektif. Ada 24 jam yang Tuhan berikan setiap harinya untuk kita. Maka kita harus pandai-pandai mengelola dan mengaturnya. Ya, supaya nantinya kita tidak keteteran. Supaya nantinya tugas-tugas tidak menumpuk. Ya, kapan waktunya harus beristirahat, kapan waktunya harus makan, kapan waktunya harus mengerjakan tugas, kapan waktunya harus mandi, kapan waktunya harus tidur, ya. Kapan waktunya harus berolahraga, kapan waktunya harus berolahraga. Kita harus pandai-pandai memanajemen waktu. Ya, setelah bersekutu dengan Tuhan, kita ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk melakukan aktivitas, ada waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, ada waktu untuk hobi kita, ada waktu untuk berolahraga, dan sebagainya. Semua kegiatan kita harus kita kelola dengan bijaksana dan efektif, sehingga perjalanan kehidupan kita setiap hari dapat berlangsung teratur dan rapi. Semakin cerdik kita mengatur waktu, maka semakin efektif pula kinerja kita. Cara kita mengelola waktu yang kita miliki menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dan otoritas di atas kita. Kita pun dapat mengelola waktu yang kita miliki dengan kreatif, sehingga hari demi hari kita jalani tidak membosankan, namun penuh gairah dan semangat. Ingatlah, waktu yang kita jalani tidak bisa diputar kembali. Hari yang kemarin yang sudah lewat tidak bisa kita minta kembali. Jadi, kita harus benar-benar mengelola waktu dengan benar dan dengan baik.
dan tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Nah, anak-anak, pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri, dan kita yang tahu jawabannya. Sudahkah kita memiliki manajemen waktu yang benar dan baik? Kalau sudah, kita tidak akan keteteran. Ya, kita tidak akan, aduh kehabisan waktu. Aduh, ini belum selesai, itu belum selesai, tugas yang ini belum selesai, tugas yang itu belum selesai. Udah diingetin lagi sama Miss Diani. Ya, kalau kita bisa memanajemen waktu dengan baik, maka segala sesuatunya akan lancar. Kalau kita mengelola waktu dengan benar, kita mengelola waktu dengan baik, maka kita tidak akan keteteran. Ya, jadi mulailah dari masa remaja kalian, atur waktu dengan baik, manajemen waktu dengan baik, sehingga kita bisa mengelola waktu dengan baik, kita bisa hidup dengan bijaksana, ya, kita bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan. Seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang menyadari bahwa cara ia mengelola waktu mencerminkan rasa hormatnya kepada Allah dan otoritas di atasnya. Bijaksanalah mengatur waktu, jangan mengutamakan yang kurang penting, jangan mau ditipu iblis. Oke anak-anak, kita baca firman Tuhan sekali lagi ya. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena firman-Mu, Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami memanajemen waktu dengan baik, manajemen waktu dengan benar, menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dari 24 jam dalam sehari yang Tuhan berikan, supaya kami bisa mengaturnya dengan baik, sehingga kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Ajar kami ya Tuhan, penuhi kami dengan hikmat Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang bijaksana di dalam mengelola waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni kami karena selama ini kami sudah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak mempertanggungjawabkan perkara-perkara yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau belajar untuk kami bisa mempertanggungjawabkan perkara-perkara mulai dari hal-hal yang kecil, sehingga nantinya Tuhan akan mempercayakan kami perkara-perkara yang lebih besar lagi. Di dalam masa remaja kami mau belajar untuk manajemen waktu dengan benar, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuntun kami senantiasa di dalam masa remaja kami ya Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap pembelajaran yang akan kami lakukan sebentar lagi ya Tuhan, supaya kami boleh dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion kita pada pagi hari ini ya. Bisa diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, silahkan open kamera anak-anak. Kita akan bahas kisi-kisi PAT IPS-nya ya.
Oke, silahkan open kamera dulu. Hai Devon, Devon mana nih? Kok Miss Irma nggak lihat Devon? Oke, hai Tiara, hai Erik, halo Davinia, hai Adit, hai Ino, hai Sheba. Yang lainnya mana ini? Leora, Karen, Aston, Salom, Evan, Rafaela, Dena, oke. Kathleen, Alicia, Ishak, Graciela, Quina. Oke, silakan open kamera dulu. Kita akan mulai pembelajaran IPS hari ini. Kita akan mulai membahas kisi-kisi PAT. Ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya mengaktifkan kamera, kita mulai saja ya. Kita berdoa dulu anak-anak. Jessie, sudah dengar suara Miss Irma, Jessie? Oke, bentar. Oke, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus berikan buat kami. Kami bersyukur hingga sampai saat ini semua ada dalam keadaan selamat. Dan sekarang kami akan mulai pembelajaran IPS. Tolong Tuhan Yesus yang memimpin dan mendahului. Tuhan Yesus yang memberkati dan menolong kami agar kami bisa belajar dengan baik, dengan semangat, dan sukacita yang datang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak. Kisi-kisi PAT-nya mungkin siang nanti dibagikan. Namun sekarang kita tetap membahasnya ya, sehingga nanti ketika dibagikan kalian bisa langsung mempelajari kisi-kisi IPS-nya ya. Oke, silakan siapkan bukunya. Sudah disiapkan bukunya? Buku catatan boleh kalau mau mencatat, barangkali ada yang dirasa perlu dicatat, silahkan. LKS-nya juga boleh. Ya. Oke. Nah, untuk kisi-kisinya nanti kalian akan lihat langsung atau nanti Miss Irma yang nanti mungkin bisa Miss Irma cantumkan juga di Moodle ya atau besok barangkali ya. Sehingga kalian bisa mengakses juga di Moodle dan bisa mempelajarinya. Oke. Untuk kisi-kisi PAT ya, bentuk soalnya nanti pilihan ganda. Ya. Soalnya pilihan ganda, jumlah soalnya 50 soal. Oke. Waktu kalian mengerjakan itu 120 menit atau 2 jam. Ya. Lalu kompetensi dasarnya untuk PAT, kompetensi dasarnya itu memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen. Lalu materi pokoknya, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen. Anak-anak, bahan untuk PAT IPS adalah bab 2. Ya. Bab 2 mengenai masa Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen. Oke. Kemudian indikator soalnya. Nah, ini perlu kalian catat barangkali atau ditandai langsung di bukunya, silahkan langsung saja. Oke, sudah siap? Ada yang masih mempersiapkan alat tulis dulu?
Kalau sudah siap, berikan reaction anak-anak sehingga Miss Irma bisa mulai. Oke, sudah ya. Nah, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ya. Yang pertama, indikator soalnya, memahami pengertian masa praaksara. Itu jumlah soalnya satu soal. Pengertian masa praaksara. Misalnya sudah jelaskan sebelumnya, masa praaksara itu merupakan masa di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Ya, sudah ada, itu sudah ada di halaman masa praaksara itu di halaman apa ya? Bentar. Saya sudah sampaikan sebelumnya. Halaman 59 anak-anak. Di LKS temu 59. Ya, temu Adit. Oke. Boleh ditandai, boleh dicatat. Di buku catatannya silahkan. Ya. Pertama, mengenai pengertian masa praaksara. Jadi masa praaksara itu merupakan periodisasi atau masa dalam kehidupan manusia sebelum mengenal adanya tulisan. Ya. Oke, sudah. Bisa lanjut nomor 2. Bisa. Yang kedua, indikatornya memahami periodisasi masa praaksara. Oke, nggak apa-apa Kuina. Yang penting Kuina sudah ikut join lagi ya. Kuina sudah dengar penjelasannya? Bisa dengar suara Miss Irma, Kuina? Oke. Jadi yang kedua, memahami periodisasi masa praaksara. Itu ada 4 soal, jumlah soalnya. Periodisasi masa praaksara, Miss Irma juga sudah pernah jelaskan, ada di halaman 60, anak-anak. Silahkan dipahami dengan baik. Zaman Asoikum itu apa yang terjadi? Lalu zaman Paleozoikum, bagaimana keadaan bumi saat itu? Ya, itu tolong dipelajari, dipahami dengan baik. Zaman Mesozoikum, apa saja yang sudah mulai hidup di zaman masa Mesozoikum, lalu zaman Neozoikum itu keadaan bumi bagaimana? Silahkan dipelajari dengan baik ya. Oke. Mengenai periodisasi masa praaksara, jumlah soalnya ada 4 soal. Oke. Sudah, bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, Rafaela. Rafaela, dengar suara Miss Irma, Rafaela. Oke, kita lanjut ya. Indikator soal yang ketiga, memahami tradisi megalitik. Memahami tradisi megalitik. Mengenai itu ada 6 jumlah soal mengenai tradisi megalitik. Tradisi megalitik, Miss Irma sudah pernah sampaikan, itu yang paling lengkap ada di buku paket. Ya. Tradisi megalitik ada di halaman, di buku paket ada di halaman 205. Bisa kalian lihat di buku paket langsung di halaman 205, silahkan. Bagi yang sudah ketemu, berikan reaction ya. Sehingga bisa Miss Irma jelaskan dulu satu persatu. Halaman berapa tadi, Miss? Halaman 205. Adit sudah ketemu ya, Adit ya? Oke, yang lainnya kita tunggu dulu, Dit. Ya, kita sama-sama bahas. Halaman 205. Tiara sudah ketemu ya, Tiara? Davinia? Oke, yang lainnya. Buku paket halaman 205, silahkan dilihat.
Sudah? Siapa lagi yang sudah ketemu? Halaman 205. Oke, Miss Rima langsung saja ya. Di sana sudah ada tradisi megalitik. Ya, tradisi megalitik itu menghasilkan yang pertama ada menhir. Boleh dicatat di buku catatannya biar gampang pelajari, silahkan. Ya, tolong dipelajari dengan baik ini. Menhir itu merupakan bangunan yang berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Ya, itu menhir. Lalu yang kedua ada dolmen. Nah, ini tolong satu persatu dipahami dengan baik. Oke. Dolmen ini merupakan bangunan berupa meja batu yang terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu lain. Jadi intinya dolmen itu merupakan meja batu. Ya, meja yang terbuat dari batu itu namanya dolmen. Nah, setelah itu ada yang namanya kubur peti batu. Oke. Kubur peti batu merupakan tempat penyimpanan mayat. Sudah ada gambarnya di situ ya. Setelah itu ada yang namanya waruga. Kalau waruga merupakan peti kubur batu, tapi ukurannya kecil. Ini tolong satu persatu dipahami dengan baik. Udah bisa jawab nanti ya. Setelah itu ada sarkofagus. Sarkofagus ini merupakan bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Ya, kalau sarkofagus ini ada tutupnya. Kalau kubur peti batu tidak ada tutupnya ya. Oke, digambarnya seperti itu anak-anak. Setelah sarkofagus ada namanya punden berunda. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya anak-anak. Punden berunda adalah bangunan yang bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Jadi bentuknya berundak-undak, bertingkat-tingkat. Itu punden berunda ya. Setelah itu ada patung. Saya merasa kalian sudah cukup tahu apa itu patung ya. Patung itu merupakan batu, bangunan batu yang dibentuk menyerupai manusia atau hewan. Ya. Nah, itu mengenai tradisi megalitik. Sudah jelas? Mengenai tradisi megalitik ada 6 jumlah soal. Oke. Sudah? Bisa dilanjutkan? Ke indikator berikutnya. Oke, thank you Rafaela dan Tiara. Alicia. Kita lanjut saja ya. Setelah tradisi megalitik, ada indikator soalnya. Memahami teori yang berkaitan dengan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bisa kalian lihat juga yang di LKS, ya, di buku paket juga ada. Tapi bisa juga kalian lihat yang di LKS. Memahami teori yang berkaitan dengan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Itu ada di halaman ya, itu ada di halaman 70 LKS. Sudah bisa menjelaskan juga ya teori-teori apa saja mengenai masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada teori Waisya, lalu teori Kesatria, teori Brahmana, teori Sudra, dan arus balik. Ingat kalau teori Waisya itu mengatakan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh kaum Waisya atau golongan pedagang Waisya. Kalau teori Kesatria, masuknya Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Kesatria. Setelah itu teori Brahmana, menurut Brahmana, agama Hindu-Buddha disebarkan oleh kaum Brahmana. Lalu selanjutnya teori Sudra, ini merupakan masuknya Hindu dibawa oleh kaum Sudra atau golongan Sudra. Lalu teori arus balik ini mengatakan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh
golongan pemuda yang belajar agama Hindu-Buddha di India. Oke, sudah mengenai teori yang berkaitan dengan proses masuknya agama Hindu-Buddha? Sudah, anak-anak? Bisa dilanjutkan. Oke. Yuk, kita akan lanjutkan. Berikutnya, tolong didengarkan baik-baik ya. Indikator berikutnya, memahami kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Boleh kalian catat langsung di buku catatannya, inti-intinya, sehingga kalian saat mempelajari, itu bisa langsung lihat buku catatan aja satu. Kalau LKS kan bolak-balik gitu ya. Tapi boleh saja, gimana enaknya kalian belajar, silahkan disesuaikan ya, diatur. Nah, mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, Misalnya sudah jelaskan juga pastinya. Jadi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ada kerajaan Kutai, kemudian kerajaan Sriwijaya, itu di garis bawahi judul-judulnya saja dulu anak-anak. Ya, mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mengenai indikator kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, ada kerajaan Kutai, lalu kerajaan Tarumanegara, kemudian ada Sriwijaya, lalu ada juga kerajaan Mataram kuno, kerajaan Medang, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Ya, silahkan itu nanti dipelajari dengan baik. Itu mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada kerajaan apa saja? Ya, oke. Bisa dilanjutkan? Atau ada yang masih mencatat mungkin? Silahkan. Oke, bisa dilanjutkan anak-anak. Evan, gimana Evan? Miss, kan Miss pernah kasih poin-poin penting yang di kerajaan Hindu-Buddha itu, Miss. Itu yang dipelajari atau kita baca seluruhnya? Gimana Evan? Evan, coba kerasin dikit Evan. Kan Miss pernah waktu, kalau nggak salah, sebelum latihan soal tuh kasih poin-poin penting di kerajaan. Ya. Itu yang dipelajari? Boleh saja itu dibaca-baca. Nah, Evan, lagi sebentar Misalnya akan sampaikan kerajaan-kerajaan Islam apa saja yang dipelajari, biar nggak bingung, karena kan banyak ada kerajaan Islam. Nah, nanti misalnya kasih tahu ada kerajaan Islam apa saja yang dipelajari, baru di poin penting di kerajaannya itu yang ditekankan. Ngerti, Oke, Evan? ya, Ngerti Miss. maksudnya? Ya, ngerti ya? Iya, Miss. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan bertanya saja langsung biar tidak bingung. Ya, tanyakan saja langsung. Kerajaan Hindu-Buddha sudah tadi ya anak-anak. Sekarang kita lanjut dulu. Indikator berikutnya, memahami peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, peninggalan-peninggalannya juga sudah pernah Misalnya jelaskan. Kalau Hindu-Buddha itu peninggalannya ada berupa candi dan stupa. Oke, Gaudi silakan kita lihat dulu. Candi dan stupa, kemudian ada juga gapura, patung atau arca, relief, prasasti, kitab dan petirtaan, ya, itu juga sudah bisa menjelaskan. Kalau candi dan stupa itu sudah ada pengertiannya anak-anak. Kemudian tolong dibedakan candi yang bercorak Hindu dan Buddha, tentu kalian sudah tahu ya. Kalau candi yang bercorak Hindu itu ada Prambanan, kalau candi yang bercorak Buddha itu ada Candi Borobudur. Ya. Kemudian stupa itu apa bedanya dengan candi? Lalu gapura itu merupakan apa? Bangunan yang bagaimana? Silahkan digarisbawahi di LKS atau dicatat di buku catatannya, silahkan ya. Oke. Kemudian patung atau arca, pasti sudah tahu patung itu seperti apa, bangunan yang bahannya terbuat dari apa, menyerupai apa, itu patung, pasti sudah tahu ya. Kemudian relief, misalnya juga sudah pernah jelaskan sebelumnya, relief itu merupakan
seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Jadi ukiran-ukiran yang ada pada dinding candi itu namanya relief, anak-anak. Silahkan itu nanti dipelajari juga ya, apa itu relief, lalu prasasti itu merupakan apa, kemudian kitab, petirtaan itu merupakan apa, silahkan nanti dipelajari dengan baik. Ya, itu mengenai peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Sudah, anak-anak? Bisa dilanjutkan? Oke, thank you Rafaela dan Tiara. Kita lanjut ya, thank you Jessie. Kita lanjut ke indikator berikutnya. Oh iya, anak-anak, mengenai kerajaan Hindu-Buddha tadi ada 4 soal. Lalu mengenai peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha ada 5 soal tentang itu ya. Sekarang kita lanjut ke indikator berikutnya. Memahami teori yang berkaitan dengan proses masuknya agama Islam di Indonesia. Ini mengenai teori ini ada 4 jumlah soal nanti. Ya, mengenai teori masuknya agama Islam itu ada di halaman 84. Cuma sudah jelaskan sebelumnya, ada teori Mekah, teori Gujarat, lalu teori Persia, teori Cina, ya. Teori Mekah, agama Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang dari Arab atau Mesir. Ya. Kalau mengenai teori Gujarat, katanya agama Islam itu disebarkan di Indonesia oleh kaum Gujarat atau dari India. Kemudian teori Persia mengatakan masuknya Islam di Indonesia itu dibawa oleh golongan Persia atau Parsi. Teori Cina menyatakan agama Islam di Indonesia disebarkan oleh para perantau dari Cina. Itu mengenai teori masuknya Islam di Indonesia ya. Alicia, poin ke-7 ya. Bentar, bisa lihat dulu poin ke-7 tadi. Ya ini dah teori yang berkaitan dengan proses masuknya agama Islam di Indonesia. Itu poin ke-7 Alicia. Sudah Alicia? Sudah ngerti? Mengenai teori yang berkaitan dengan proses masuknya agama Islam di Indonesia. Oke, sudah ya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan? Silahkan dipelajari. Kalau teori Mekah itu mengatakan bagaimana? Ya. Teori Gujarat mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh siapa? Oke, sudah. Sekarang kita lanjut. Bisa dilanjutkan anak-anak? Atau ada yang masih mencatat? Oke, thank you Jessie. Yang lainnya mungkin? Thank you Tiara. Kita lanjut saja kalau gitu ya anak-anak. Oke, thank you Alicia. Nah, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, indikator berikutnya. Memahami kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada 14 jumlah soal mengenai itu. Bisa ulangi. Indikator berikutnya, memahami kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Mengenai kerajaan Islam di Indonesia ada 14 jumlah soal. Nah, tadi Evan sempat bertanya, ya, sekarang bisa Mas sampaikan, kerajaan Islam yang mana saja yang dipelajari? Boleh dicatat langsung. Yang pertama, Samudra Pasai. Sudah? Ini kurang lebihnya seperti ini ya anak-anak, tapi tetap juga dibaca-baca yang lainnya ya. Oke, Samudra Pasai. Lalu yang kedua, Aceh Darussalam.
Aceh Darussalam. Sudah? Setelah Aceh Darussalam ada Banten, Kerajaan Banten. Sudah, anak-anak bisa lanjut? Oke. Setelah itu ada Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo. Oke, sudah. Berikutnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Nah, mengenai ini ada 14 jumlah soal ya, anak-anak. Silahkan dipelajari, dipahami dengan baik. Di sini sudah sampaikan sebelumnya apa saja poin-poin penting di masing-masing kerajaan. Tolong itu menjadi perhatian buat kalian ya, untuk bisa dipelajari sehingga kalian tidak bingung mempelajarinya. Oke, sudah? Evan, sudah, Van? Sudah lengkap, Evan? Oke, yang lainnya gimana anak-anak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya dulu. Ya, boleh langsung saja ditanyakan, biar tidak bingung nanti kalian kerajaan apa aja ya lagi. Ya, silahkan ditanyakan dulu. Oke, sudah anak-anak bisa lanjut. Ini yang terakhir indikatornya, ya. Tolong didengar baik-baik. Indikator yang terakhir, memahami peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Saya ulangi, memahami peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Ada 7 soal mengenai peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Ada 7 soal ya, anak-anak. Peninggalan sejarah masa Islam itu ada di halaman 94. Nah, bisa sudah jelaskan juga satu persatu. Yang pertama ada masjid. Masjid merupakan tempat beribadah agama Islam. Lalu yang kedua ada keraton. Keraton merupakan tempat tinggal sultan atau raja beserta keluarganya. Selain tempat tinggal, keraton juga biasa dipergunakan untuk tempat pertemuan antara sultan dan pejabat kesultanan untuk membahas masalah pemerintahan. Ya. Setelah keraton ada makam peninggalannya, lalu ada juga kaligrafi. Nah, kaligrafi ini merupakan seni menulis aksara indah yang berupa kata atau kalimat dengan menggunakan huruf Arab. Setelah kaligrafi, peninggalannya ada aksara, ya. Lalu ada juga seni sastra. Nah, seni sastra ini terdiri dari yang pertama hikayat. Hikayat ini merupakan sastra Melayu yang berisi cerita atau dongeng yang penuh dengan keajaiban dan keanehan.
Kemudian yang kedua ada babat, ya. Babat ini merupakan dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Setelah itu ada suluk. Suluk ini merupakan kitab-kitab yang menguraikan ajaran tasawuf. Lalu ada primbon. Nah, anak-anak tolong dipahami dengan baik pengertiannya masing-masing ini ya. Primbon adalah kitab yang memuat hal-hal gaib. Ya, seperti ramalan, kemudian penentuan hari baik dan buruk, serta pemberian makna pada suatu kejadian. Ya, itu primbon. Oke, sudah anak-anak. Lalu ada juga seni tari, merupakan peninggalan sejarah masa Islam. Kemudian wayang, kalender, tradisi grebek dan sekaten. Ya, grebek itu artinya pengawalan terhadap seorang pembesar penting kerajaan, seperti raja atau bangsawan. Ya. Setelah itu ada halal bihalal. Halal bihalal ini merupakan tradisi silaturahmi umat Islam yang berasal dari Indonesia. Nah, itu mengenai peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia ada 7 jumlah soal, ya. Silahkan dipahami dengan baik. Oke, total keseluruhan soal ada 50 butir soal, ya. Nah, referensinya silahkan buku IPS Diknas bab 4, atau buku paketnya bab 4, lalu LKS IPS semester 2. Itu referensinya nanti. Buku kalian yang bisa kalian sumber belajar kalian ya, bisa dijadikan sumber belajar untuk persiapan PAT. Oke, itu kisi-kisi PAT-nya anak-anak. Nah, sekarang Miss Irma berikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Silahkan ditanyakan dulu, entah itu mengenai kisi-kisinya, entah itu mengenai materi bahan PAT-nya, atau mengenai nilai, mengenai apalagi ya, mengenai PAT-nya teknisnya bagaimana dan sebagainya, silahkan boleh ditanyakan langsung. Mungkin tadi ada yang tertinggal mencatat indikatornya, silahkan tanyakan langsung ya. Silahkan Miss Irma berikan kesempatan bagi yang mau bertanya, ditanyakan langsung. Oh iya, nah tolong aktifkan semua kameranya ya. Selama pelajaran tolong diaktifkan semua kameranya ya, diaktifkan semuanya. Oke. Silahkan bagi yang mau bertanya, ditanyakan dulu. Bisa memberikan kesempatan. Miss. Erik, gimana Erik? Total soal pada ulangan itu berapa, Miss? Gimana Erik? Total semua soal. Semua soal, jumlah semua soal gitu. Totalnya 50 soal. Oke. Yang lainnya? Oke, mau bertanya silahkan ditanyakan dulu. Yang lainnya tolong aktifkan kameranya. Adit, Leora, Jonathan, Kathleen, Davinia, Evan, Dena, Alicia, Ishak, Graciela, Gaudi. Silahkan bagi yang mau bertanya, ditanyakan dulu. Cuma berikan waktu beberapa menit. Bagi yang mau bertanya, silahkan ditanyakan dulu. Untuk tugas proyek, Miss Irma mau tanya dulu ya. Untuk tugas proyeknya, mau bertanya dulu mengenai kisi-kisi. Indikator-indikatornya, bahannya. Kalau yang sudah paham, sudah cukup jelas, silakan berikan reaction. Graciela, menhir. Menhir itu artinya bangunan yang terbuat dari batu seperti tugu yang dipergunakan untuk roh pemujaan nenek moyang. Ya, di buku paket sudah ada tadi Graciela, menhir.
Dari halaman 200. Sebentar. Tadi itu. Tadi Graciela nggak dengar ya, bisa jelasin ya. Menhir di halaman 205 Graciela. Ketemu nggak? Menhir situ pengertiannya. Bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Sudah Graciela? Sudah ketemu? Menhir halaman 205 buku paket. Sudah Graciela? Oh ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya lagi? Sudah jelas ya? Sudah? Nah, kalau sudah jelas, masih ada waktu lagi 10 menit. Silahkan kalian boleh mulai mempelajari kisi-kisinya. Atau mencatat poin-poin penting sesuai dengan kisi-kisi biar kalian lebih mudah belajar. Boleh ya. Pengalaman sebelum-sebelumnya kakak kelas kalian itu caranya seperti itu. Jadi dicatat poin-poin penting sesuai dengan indikator kisi-kisi sehingga mempelajarinya bisa secara berurutan. Ya, tidak bolak-balik buka buku LKS gitu ya. Tapi terserah kalian mau gimana cara belajarnya, boleh silahkan. Sesuaikan dengan selera kalian saja, biar kalian lebih mudah belajarnya, lebih enak belajarnya. Oke? Silahkan boleh mulai mempelajari kisi-kisinya dari sekarang, atau boleh mencatat poin-poin pentingnya. Silahkan, masih ada waktu lagi 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja lewat kolom chat. Mr. Mas standby di sini ya. Oke, sudah anak-anak? Silahkan boleh belajar, mulai belajar ya. Thank you Tiara. Oke, selamat belajar. Habis kita akhiri pembelajaran IPS hari ini, nanti dilanjutkan belajarnya ya, sendiri di rumah. Oke, silakan open kamera dulu, kita mau berdoa dulu anak-anak, yuk open kamera dulu yuk. Oke, kita mau berdoa dulu, mengakhiri pembelajaran IPS hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar IPS dengan baik, membahas kisi-kisi PAT dengan baik. Tolong Tuhan Yesus yang memberkati agar bisa anak-anak belajar dengan baik sehingga pada PAT IPS khususnya anak-anak bisa menjawab dengan baik dan dapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kegiatan pembelajaran berikutnya kami tetap menyerahkan hanya padamu. Tuhan Yesus kiranya yang membantu dan menolong kami agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, terima kasih ya buat hari ini. Ingat belajar ya. Kisi-kisinya udah, terus poin-poin pentingnya udah, tinggal belajar ya. Semangat ya. Sampai ketemu. Kapan lagi kita ketemu ini berarti? Oh, saat field trip. Sampai bertemu saat field trip nanti ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, anak-anak silakan semuanya open kameranya. Ayo semuanya silakan kameranya dibuka atau di open. Ya, silakan semuanya. Jesse, Alicia, Devon, Dena, Graciela, Shalom,
Silakan semuanya di open kameranya. Yuk. Hanya Aston yang bermasalah kameranya. Selebihnya silakan di open kameranya. Ya, Graciela, silakan kameranya di open. Graciela. Oke, baik. Sudah. Jadi hanya Aston dan Shalom yang tidak bisa open kamera. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semuanya dalam keadaan sehat. Baik. Anak-anak, pada hari ini sesuai dengan hal yang sudah disampaikan kepada anak semua sebelum hari Kamis kemarin, bahwa kita akan hari ini akan berfokus pada kisi-kisi untuk ujian akhir tahun. Nah, sebelum sampai ke sana, Miss sudah infokan ke wali kelas kalian mengenai tugas-tugas kalian. Sudah? Sudah disampaikan wali kelasnya? Sudah, Miss. Bagaimana? Yang kira-kira sudah belum mengumpulkan tugasnya, sudah dikumpul tugasnya? Udah. Hari ini terakhir ya? Oke ya? Oke, tadi cuman saya periksa lagi ya. Yang tugas 1, dia pilihan berganda, LKS halaman 82 sampai 83. Definia, sudah? Sudah, Miss. Aditya? Sudah, Miss. Ino? Ino ada? Tidak ada ya? Jesse? Udah, Miss. Shalom? 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 Bagaimana Shalom? Kamu hampir semua tugas ya? Shalom? Sudah, oke. Devon? Devon? Ada Devon? Sudah, Miss, tapi belum saya. Silakan dikumpul hari ini terakhir. Lalu tugas 2 LKS halaman 85, ini isiannya. Yang belum Definia, sudah? Aku udah, Miss. Hah? Saya sudah. Oke, Devon? Belum. Silakan ya Devon. Aditya bagaimana? Sudah? Jesse? Jesse sudah, nak? Sudah, Miss. Shalom? Shalom sudah juga? Lalu tugas mencari fabel dan legenda. Nah, Shalom juga belum ya. Lalu Aditya dan Devon. Tugas 3 mencari contoh pantun syair lalu dianalisis. Unsur-unsurnya. Ada Devon dan Aditya. Aditya, kamu banyak sekali tugasmu yang nggak kekumpul ya. Saya kumpul, Miss. Oke, nanti Miss cek. Lalu tugas praktek. Definia. Saya belum cek ada satu orang, nggak tahu dari kelas ini atau dari kelas lain. Definia itu belum, ada Definia. Saya sudah ngumpulin di WA. Oh, yang kemarin ya? Iya. Saya belum cek. Ino? Nggak ada. Rafaela mana? Sudah saya kumpul. Lewat WA juga sudah ya? Lewat WA ya, nak? Oke, nanti Miss cek. Shalom, kamu gimana, nak? Shalom. Halo, Shalom. Bisa dengar, Miss? Ayo, jangan ada yang nutup kameranya. Selain 2 orang tadi yang izin sama Miss. Selebihnya silakan di open kamera. Shalom. Bisa dengar, Miss? Shalom. Dia izin apa, Alicia?
Oke, Shalom ada. Izin apa dia, Alicia? Anaknya izin apa ya? Siapa yang izin ini? Miss tadi udah izin sama Miss Diani. Sama Miss Diani tadi. Iya, siapa yang izin? Kamu. Alicia yang izin sama Miss Diani. Oh, gitu dong. Kasih infonya yang jelas ke Miss. Biar Miss paham. Miss tadi udah izin. Apanya yang izin? Nah, itu yang Miss tanyakan. Oke? Baik. Itu mengenai tugas-tugasnya, Miss minta tolong sekali segera dikumpul tugas-tugasnya. Saya juga minta tolong infokan ke Ino dan Shalom juga. Ini Shalom ini banyak sekali PR-nya yang tidak dikumpul, hampir 11-12 dengan Ino. Oke, anak-anak, Miss absen dulu, setelah itu pembelajaran akan ke LMSTD. Oke? Miss absen terlebih dahulu, nanti Miss kasih sampaikan bagaimana prosedur pembelajaran. Silakan didengar namanya lalu dijawab. Alicia, Ya, Mas. Tiara, Hadir, Mas. apa? Hadir. Aston, Hadir, Miss. Sheba, Hadir, Mas. Devinia, Hadir, Mas. Dena, Hadir, Mas. Devon. Hadir, Miss. Devon tugasnya anak ya. Ya, Devon. Iya, Miss. Nanti nilaimu merah loh. Nanti nilaimu di bawah KKM di Miss buat kalau kamu tidak kumpul. Gaudia, Tugas yang mana ya, Miss? bukan tugas, nah absen. Hadir. Hadir, Miss. Kalau kemarin nggak ada namamu di list yang Miss kirim ke wali kelas kalian, berarti aman. Aditya, Hadir, Miss. Erik, Hadir, Miss. Evan, Hadir, Miss. Graciela, Hadir, Miss. Ino. Ini anak ini seringkali tidak hadir ya. Ishak, Ishak, ada Ishak? Hadir, Miss. Ya, Miss. Jesse, Hadir, Miss. Jonathan, Kathleen, Hadir, Miss. Karen, Hadir, Miss. Liora, Hadir, Miss. lalu Queen, Hadir, Miss. Rafaela, Hadir, Miss. Shalom. Baik, anak-anak semuanya kan kita sudah Miss sampaikan kepada anak-anak semua bahwa pembelajaran kita setelah selesai, materi kita sudah Miss sampaikan seluruhnya. Baik, Miss hanya ingatkan bahwa kemungkinan besar hari Kamis libur. Makanya Miss ambil waktu ini untuk kalian membahas kisi-kisi. Yang pasti dua hal, topik untuk ujian, 4 penilaian akhir tahun, itu hanya 2 topik, yaitu yang pertama tentang apa? Siapa yang ingat? Miss lupa. Tentang puisi rakyat. Yang kedua tentang fabel dan legenda. Oke? Jadi selain dari 2 topik ini boleh dipelajari, tapi yang lebih diutamakan adalah kedua topik ini, legenda dan fabel serta puisi rakyat. Puisi rakyat ada 3, ada pantun, syair, dan gurindam. Nah, hari ini
akan diadakan kuis. Ada kuis di LMSTD, waktunya hanya sebentar, Miss tadi tidak ingat berapa jam atau berapa menit. Yang pasti 20 soal. Yang 20 soal ini wajib muncul nanti di ujian. Jadi silakan untuk hari ini dipelajari, diingat-ingat. Setelah sekali percobaan nanti tidak bisa lagi diakses. Jadi silakan dipahami benar-benar. Lalu Miss juga ada kirimkan di LMSTD juga itu tentang 50 soal kemungkinan akan keluar di ujian 4. Oke? Miss pastikan hampir 80% dari sana akan keluar. Jadi kamu bahas sendiri di rumah. Silakan pakai bukunya di sana semuanya. Kalau kalian baca buku, kalian pasti bisa jawab. Oke? Dan itu tidak jauh dari apa yang sudah Miss sampaikan kepada anak-anak semua. Oke, jadi yang kalian utamakan sekarang dikerjakan kuis. Kuis di LMSTD itu ada 20 soal. Dia berhubungan tentang satu topik aja, yaitu tentang puisi rakyat. Nanti kalau ada salah di pengetikan, maaf, Miss minta maaf karena memang tadi terburu-buru sekali. Jadi ada sebagian soal yang tidak Miss edit Mas Ian. Karena masukkan ke LMS agak sedikit rumit. Jadi yang 20 soal itu silakan dikerjakan. Nanti ada garis pada pantun, dia ada garis miring 2, itu artinya dia pemisah. Oke ya. Itu ada pantun seperti itu karena memang ke LMSTD harus diedit lagi. Ada garis miring 2 itu artinya pemisah. Jadi nanti kalau ada pantun yang digabung, pemisahnya ada garis 2, berarti itu menyatakan bahwa itu adalah barisnya. Oke? Baik. Kalian boleh keluar dari sini atau matikan videonya, silakan. Silakan semua ke LMSTD, lalu nanti soal-soal yang 50 soal itu silakan anak-anak semuanya pelajari di rumah. Kalau kamu bisa jawab itu, nilaimu pasti aman. Oke? Baik, silakan. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau belajar matematika. Berkati setiap kami, Bapa, berikan kami kecerdasan dan kepintaran, serta berikan kami jaringan internet yang sangat baik, dan ampunilah segala dosa dan salah kami. Kami serahkan doa ini, Bapa, ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Perhatikan nomor 1, jika besar sudut 70, sudut B 78 derajat, oke Karen, maka sudut pelurus sudut B-nya itu adalah berapa? Bagaimana? Ada yang tahu caranya? Karena yang ditanyakannya pelurus, ya gimana Alicia? Enggak jadi Miss kepencet. Oke. Jadi karena 78 yang ditanya pelurus. Nah, pelurus itu kan dia 180. Berarti untuk mencapai sudut 180 tinggal kamu kurangin 180 derajat dikurangin 78 derajat. Ada yang sudah mencoba hasilnya berapa? Ini kalian sudah nyoba atau belum? Ya, langsung aja bicara ya, nggak usah diresen, Nak. 102 derajat, Miss. Iya, 102 derajat. Sudah tahu ya caranya ya. Lanjut ya, nomor 2. Besar pelurus MLN. Perhatikan, hati-hati dengan soal besar pelurus dengan kalau nanti di soal ditanyanya besar sudut MLN. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Oke ya. Kalau dia bilang besar pelurus, berarti sama besar sudut itu ada satu perbedaan. Nah, caranya mencarinya tetap sama. Kita karena di sini ada yang namanya variabel X, jadi kita harus cari tahu dulu siapa sih variabel X ini, gitu ya. Caranya adalah 5X ditambah 4X plus 9. Ketika di total ini harus mendapatkan nilai 180 derajat. Kenapa? Karena ini adalah 180 derajat. Berarti kita keluarkan saja dia dari kurungan. Dapatnya di sini 9X ditambah 9 sama dengan 180. Sampai sini paham? Halo? Oke. Yang lainnya paham nggak ya? Udah bisa bersuara?
Tiara, kenapa nggak hidupin kamera, nak? Tiara, Dena. Saya nggak ngeliat Miss, putus-putus. Oke, tapi kok nggak info Miss Devi ya? Saya baru mau info Miss. Ini Oke, lagi yang- ngetik, tapi Oke, yang lainnya tolong diinfo ya, Miss Devi. Karena Miss Devi nggak tahu nih kalian kenapa, gitu ya. Karena banyak banget nih yang matiin kamera. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? nggak ada Miss. Kalau sudah di screenshot saja ya. Biar Miss Devi, karena Miss Devi harus hapus. Sudah? Ingat ya, kalau besar pelurus berarti cari dulu sudutnya, baru pelurusnya. Kalau dia hanya cari besar sudut, berarti langsung, gitu ya. Oke ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, ada? Nggak ada Miss. Sudah di screenshot? Sudah ya? Oke. Miss Devi lanjutkan, karena Miss Devi harus hapus ya. Sebentar, Miss Devi. Nah, ini sudah pernah ya, diketahui dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lain. Pasangan sudut yang pasti sama besar. Ada yang tahu? Kecuali. Kecuali apa ya? Jadi dia sama besar. Kalau misalkan dia dapat 50 derajat, maka sudutnya akan sama dengan 50 derajat. Kalau dia 20, berarti 20. Nah, ini ada pasangan yang sama besar. Kecuali. Berarti jawabannya adalah? C? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Karena pasangan sudut sehadap pasti sama besar. Sudut dalam berseberangan pasti sama besar. Bertolak belakang juga sama besarnya. Oke ya. Sudah oke? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Nggak ada Miss. Nggak ada. Sekarang perhatikan. Nilai yang ada di layar kalian. X plus 50, ada X min 30. Nah, yang disuruh cari, sebentar. Yang disuruh cari itu adalah nilai X-nya saja. Ada yang tahu ini hubungannya apa? Ini di dalam. Ini di luar. Berarti dia luar. Luar apa? Luar sepihak. Sepihak. Good job. Kenapa sepihak? Karena sama-sama di kanan. Ya. Nah, kalau luar sepihak, berarti ketika dijumlahkan, dia akan mendapatkan nilai 180. Nah, ini berhubungan. Nomor 3 dan nomor 4. Jadi, kan kenapa dia tidak sama besar? Karena kalau dia di total, dia akan mendapatkan nilai 180. Gitu ya. Maka dia akan dijumlahkan dan mendapatkan nilai 180. Berarti X plus 50 derajat ditambah X min 30 derajat. Sama dengan 180 derajat. X plus 50 derajat, plus ketemu plus, tetap plus. Plus ketemu min, tetap min. 30 derajat sama dengan 180 derajat. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini beda ya, ini maksudnya bisa ini luar ya, jadi ini bukan min X ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada Miss. Tidak ada ya, oke. X ditambah dengan X berapa? X. Berapa? Jesse? 2X. 2X. Good job, pintar. 50 dikurangi 30 dapat dapat 20. Sama dengan 180 derajat. 2X sama dengan 180 derajat dikurangin 20 derajat. Pindah. Ya, paham ya? 2X sama dengan 160 derajat. X sama dengan 160 derajat per 2. Maka X sama dengan berapa? 80. 80. Pintar. Karena ditanya cuma X, ya udah, berarti tinggal X-nya saja. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Miss. Jadi silakan kalau mau di screenshot terlebih dahulu. Kalau bisa, makanya Miss Devi suruh kalian itu print itu karena ini, gitu ya. Kalau kalian jawab-jawab, kalian itu lebih oke, gitu ya, menjawabnya ya. Karena kalau kalian enggak, kalau kalian enggak print, kalian sendiri yang susah. Kenapa susah? Ya ini, kalau kayak gini,
harus pindah gitu ya. Sedangkan kalau kalian ngeprint lebih enak. Enaknya itu adalah kalian bisa coret-coret langsung di tempat. Gitu ya. Oke, kalau sudah Miss Devi bisa hapus? Bisa, ya? Miss. Oke. Bentar ya, Miss Devi harus turun. Oke. Perhatikan kubus, garis yang sejajar. Ini Miss Devi lupa ya. Mungkin garis yang sejajar, misalkan Miss Devi cari garis yang sejajar dengan AB. Kira-kira apa? Kalau misalkan dia dengan AB, yang sejajarnya apa? Iya, EF. Ada lagi? DC. DC. Ya. Sekarang yang bersilangan dengan EH. Bersilangan, berarti dia lawannya. Kalau dia mendatar, berarti ada menurun. Bersilangan, tetapi dia tidak bersentuhan. EH, kita lihat EH, garisnya seperti ini. Berarti lawannya adalah CG. C apa? CG. Iya, CG. Kalau CB dia sama. Ya, tadi ada yang chat Miss Devi. Tapi dia adalah CG. Ini ya. CG, FB. Ya. Miss EA nggak bisa, karena dia di sini ada titik potong. Dia tidak bersilangan. Karena kalau lawannya dia tidak boleh bersentuhan. Oke? Nah, sekarang garis yang berpotongan dengan AB, berarti harus bersentuhan garisnya. Dengan A atau dengan B? Contohnya apa? BC. BC, AD, EA, FB. Ya. Sampai sini paham? Paham, Miss. Paham ya? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Oke, Miss Devi clearkan dulu ya, Miss Devi biar naik. Oke. Sebentar, sebentar. Kalau bisa jangan chat Miss Devi ya, ngomong aja langsungnya, karena Miss Devi lagi pakai tulisan, jadi Miss Devi agak bingung untuk nyari-nyarinya lagi ya. Oke, panjang ruas AB itu adalah 35 cm. Kalian gambar dulu. Ini A, ini B. Oke, diketahui. Ingat, jangan lupa diketahui itu panjangnya AB 35 cm. Titik C terletak di tengah-tengah. Ini C. Di antara A dan B. Sehingga AC, perbandingan AC dan perbandingan CB itu sama dengan 3:2. Nah, di sini ada perbandingan. Perbandingan AC itu adalah 3, CB itu adalah 2. Kalian kan hanya dikasih tahu panjangnya si AB, ya. Yang ditanya panjangnya si AC. Yang ditanya adalah panjangnya si AC. AC yang ditanya, CB kita juga harus perlu tahu, ya. Pertama, AC yang ditanya. Sebelum cari AC, cari dulu di CB juga nggak ada. Berarti CB, kita cari dulu CB-nya. CB itu cara cari panjang CB, pasti yang panjang AB dikurangin AC, ya enggak? Ini kan segini 35. Untuk cari panjangnya AC, pasti AB dikurangin CB. Kalau cari panjangnya CB, AB dikurangin AC. AB dikurangin AC. Ya enggak? Karena AC kita enggak tahu, panjang AC kita enggak tahu, jadi Miss Devi anggap dia X. Paham? Panjang CB ini kita cari. Panjang CB, AB-nya apa? Oh, AB-nya 35 cm. Dikurangin AC-nya apa? X. Berarti panjang CB itu adalah 35 min X. Kita lihat, kita punya perbandingan. Ya, kita pakai perbandingannya saja. Tolong ya jangan ngechat Miss Devi lagi tidak baca chat ya. Jadi kalau kalian mau apa-apa silakan langsung ngomong. Oke, Miss Devi tidak buka chatnya sekarang ya. AC per CB itu sama dengan 3/2. Perbandingan AC 3, perbandingan CB-nya 2. Paham ya? AC-nya berapa? AC-nya dianggap X nih di sini, panjangnya. Ini panjang, ini perbandingan. Oke.
Oke, CB-nya 35 min X. Sama dengan 3/2. Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Paham, Miss. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada, Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan. Berarti ini tinggal kali silang. 2 dikali X. 2 dikali X. 3 dikali 35 min X. Kali silang ya. 2 dikali X dapat 2X. 3 dikali 35. 15 simpan 1 dapat 105. 3 dikali min X. Berarti min 3X. Min 3X-nya pindah aja biar jadi positif. 2X positif 3X sama dengan 105. 2 tambah 3, 5X sama dengan 105. Jadi pindah ke sini ya. Berarti 5X sama dengan 105. Berarti X sama dengan 105 per 5. Maka X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? 1. Berapa, Jonathan? 21. 21. Nah, X ini siapa? X ini AC. Berarti panjang ruas AC berapa? 21 cm. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Sudah di screenshot? Sudah di screenshot? Miss Devi sudah bilang jangan ngechat, nak. Miss Devi sudah bilang kan jangan ngechat. Ya. Karena Miss Devi sedang tidak buka chat. Paham ya? Langsung bicara saja. Karena Miss Devi lagi bahas soal. Kalau sudah Miss Devi clearkan dulu ya. Oke, nomor 7. Perlu Miss Devi bahas nomor 7? Perlu, Miss. Perlu, oke. Ini sama saja dengan penjumlahan kalau kalian penjumlahan pinjam jam gitu ya, kayak jam-jaman gitu ya, jam, menit, detik gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini derajatnya ya. A ditambah B dikurang C. 1 kali pinjam. Itu yang dipinjam itu adalah 60. Ingat penjumlahan dan pengurangan jam ya. 1 kali pinjam, 1 jam dipinjam ke menit kan dapatnya itu adalah 60. Nah, sekarang kalian lihat. 19, 20, dan 14. 13, 10, dan 14. Dijumlah. Dapatnya berapa? 14 tambah 14? 28, 28. 20 tambah 10? 30, 30. 19 tambah 13? 32. 32. Baru sekarang dikurangi. Ini masih is okay. Nah, sekarang yang di sini yang akan sedikit bermasalah. 9, 40, 53. Bagaimana cara Miss Devi menyelesaikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kalian mengerjakan, tadi Miss Devi sudah bilang, 1 kali pinjam, 1 kali pinjam dia 60. Berarti bagaimana? 88 dikurangi 53. Dapatnya kan? Ini 5, ini 3. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ada suaranya nggak nih ya? Paham, Miss. Oke. 1 derajat, 60 menit. Ini juga sama, 29 kurangi 60 nggak bisa. Pinjam. Ingat, kalau pinjam coret dulu. Biar jadi 31. Karena kita pinjam, kita taruh dia 60. Berarti kita totalin. 9, ini 8. 9 dikurangi 0, dapatnya 9. Ini 4. Sekarang tinggal 31 dikurang 9. Dapat berapa? 31 dikurang 9 dapat berapa? 22.
Dapat berapa? 22. Dapat 22. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan. Nomor 8, lihat. Nomor 8 dan nomor 9 itu bergantung pada gambar nomor 8. Besar sudut R. Hubungan R dengan P ini bagaimana? Hubungan R dengan P bagaimana? Gimana dia? Halo, ini ada orangnya nggak ya? Hubungan R sama P itu apa? Halo, ada orang? Halo, ada orang nggak? Miss. Oke, sekarang lihat P dengan R itu adalah bertolak belakang. Jadi kalau kalian kemarin harus belajar yang namanya sudut sahadap, luar sahadap, dalam sahadap, kalian luar berseberangan, dalam berseberangan, ya, luar sepihak, dalam sepihak. Nah, kalian lihat di halaman selanjutnya itu ada namanya bertolak belakang gitu. Jadi kalau sudut bertolak belakang itu berarti dia sama. Ya, dia akan sama. Paham ya? Nah, kalau dia sama berarti besar sudut R berapa? -125 derajat. 125 derajat. Sekarang lihat nomor 9. Besar sudut T, apa hubungan P dengan T? Lihat lagi sudut-sudutnya. Apa hubungan P dengan T? Coba buka sudut-sudutnya. Apa sih hubungan P sama T ya? Coba lihat lagi. Apa ya hubungan P sama T? Sudut sahadap, Miss. Sudut apa? Sahadap. Iya, dia sehadap. Kalau dia sehadap berarti gimana? Sehadap berarti segimana? Sehadap berarti bagaimana? Ini kelasnya hening banget. Karena dia sama besarnya, maka dia dapatnya 125 juga. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke, bisa Miss Devi hapus? Bisa, Miss. Oke, bisa dihapus ya kalau dari screenshot ya. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Sekarang kalian lihat. Nomor 10. Nomor 10 ini sama dengan nomor yang di atas tadi, gitu ya. Cuma bedanya adalah ini sudutnya 90 derajat. Nah, kalau sudutnya 90 derajat yang dicari nilai X, berarti tinggal kalian tambahkan saja semuanya, cari nilai X-nya. 2X ditambah 7 ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 90 derajat. 2X ditambah 7 ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 90 derajat. Cari X sama X, dapat 6X. Ya, 7 ditambah 5 dapat 12 sama dengan 90 derajat. Sekarang 6X sama dengan 90 derajat dikurang 12. 6X sama dengan 90 dikurang 12 berapa? 78. 78 derajat. X-nya sama dengan berapa? Dibagi 6. X sama dengan 13 derajat. 13 derajat.
Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Oke, silakan kalau mau disalin, mau di screenshot juga oke. Kalau yang sudah, silakan perhatikan nomor 11. Nomor 11 tuh pernah Miss Devi berikan ya, tugas tuh kayaknya ya. Nomor 11 bagaimana caranya? Nomor 11 bagaimana caranya? Halo, Soalnya yang mana itu, Miss? kenapa? Soalnya itu yang mana? Yang nomor 11. Soalnya ini, A-nya yang ditanya. Oke. Coba ada yang sudah mendapatkannya? Halo? Halo? Kita perhatikan ya nomor 11 ya. Kalau Miss Devi taruh ini bertolak belakang, berarti di sini berapa? Kalau Miss Devi taruh di sini, ini misalkan X bertolak belakang, berarti di sini berapa? Ingat sudut bertolak belakang tadi bagaimana? Sudut bertolak belakang tadi gimana ya, Nak? Sama besar. Sama besar. Berarti kalau di sini 112, di sini berapa? 112. 112. Hubungannya A dengan X ini apa? Ini dalam. Ini luar. Berarti hubungannya apa? Hubungannya apa, Nak? Luar sepihak, Miss. Luar sepihak. Sorry. Miss Devi. Sorry. Luar sepihak. Berarti kalau luar sepihak, bagaimana? Dijumlahkan, dapatnya harus 180. Berarti sama saja kalau 180 dikurangi 112, dapatnya berapa? 68. 68. Oke ya, mesti lanjutkan ke nomor 12. Besar sudut A. Kalau ini, kalian kalimat ini, satu persatu. Baca kalimat sampai di putusnya, sampai di titiknya. Besar sudut A, berarti sudut A sama dengan, kan sudut A sama dengan 1/5 kali sudut satu putaran. Sudut satu putaran berapa derajat? 360. 360 derajat. 360 bagi 5 dapat berapa? 70? 72. 72 derajat. Ini baru dapat sudut A. Yang ditanya sudut B. Lanjutkan. Besar sudut B sama dengan 2/9 kali sudut A. Sudut A-nya 72. Berarti berapa dapatnya? 72 bagi 9 dapatnya 8. 8 dikali 2 dapat berapa? 16. Berapa? 16. 19? 16. Oh, 16. Berarti dapatnya 16 derajat. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Oke, bisa Miss Devi hapus atau kalian sudah screenshot? Bisa, Miss. Saya. Oke, Miss Devi lanjutkan.
Nomor 13. Kenapa segitiga tumpul? Karena salah satu derajatnya lebih dari 90 derajat. Betul. Karena ada salah satu sudutnya yang lebih dari 90 derajat. Ya. Oke, nomor 15. 15 perlu dibahas? Perlu dibahas? Perlu dibahas nggak? Satu segitiga berapa derajat? 180. 180. Berarti bagaimana Miss Devi harus mengerjakannya? Disuruh cari sudut A, sudut B, sudut A sama sudut C. Perlu dibahas? Kalau perlu bilang perlu, kalau enggak bilang enggak. Perlu, oke. Berarti caranya adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya berapa? 2x ditambah 3x ditambah x ditambah 15 sama dengan 180 derajat. 2x tambah 3x tambah x dapat 6x sama dengan 180 derajat. Ditambah 15 ya. 6x sama dengan 180 derajat dikurang 15. Berarti berapa dapatnya? 6x sama dengan 6x sama dengan 165. 100 berapa? 65 ya. Nah, sekarang dibagi 6. X-nya 165 dibagi 6. Maka X-nya dapat berapa? 27,5. Oke, ini baru dapat X-nya. Nah, sekarang tinggal nyari sudut A. Sudut A itu adalah 2X. Berarti 2 dikali 27,5. Tinggal hitung sendiri ya. Yang C-nya juga sama. 3X itu sama dengan 3 dikali 27,5. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada bisa Miss Devi hapus? Bisa, Miss. Oke. Perhatikan nomor 16. Nomor 16 ini tinggal kalian cari di bagian segitiga. Ya, apa itu garis bagi, apa itu garis tinggi, apa itu garis sumbu, apa itu garis berat. Oke ya. Nah, sekarang lihat nomor 17. 17 perlu dibahas nggak? Tentang persegi? Perlu? Enggak usah, Miss. Nggak usah ya. Nggak Tinggal perlu, cari Miss. akarnya ya. Tinggal cari akarnya, baru nanti dapat sisinya. Sisinya sama dengan berapa. Bisa dikali dengan kelilingnya sama dengan 4 kali S. S-nya dapat ini. Oke. Nah, sekarang nomor 18. Perlu dibahas? Perlu. Oke. Di depan sudut siku-siku itu adalah sudut sisi miring. Supaya dapat ini, kenapa perlu dapat ini? Misalkan keliling itu hanya pinggiran. Ini akan sama dengan AB. EC itu akan sama dengan AB. Kalau AE kan dia 18. Kan dia sama ya, ada garisnya. Kalau ini 18, pasti CB juga 18. AB belum diketahui. Cara cari EC itu adalah caranya dengan mencari rumus Pitagoras. Rumus sisi miringnya. Paham ya? Nah, caranya itu adalah sisi terpanjang akan mengurangi salah satu sisi yang diketahui. Nah, sisi yang terpanjang sudah diketahui. Berarti EC sama dengan akar. Miss Devi dari awal aja ya. Biar kalian nanti nggak bingung. EC kuadrat itu sama dengan DC kuadrat dikurangin ED kuadrat. EC itu sama dengan menghilangkan kuadrat itu dengan cara mengakarkan. DC kuadrat dikurangin ED kuadrat. DC kuadrat berarti 30 pangkat 2 dikurangin ED kuadrat 18 pangkat 2. Sudah sampai sini paham? Paham, Miss. Paham ya? Nah, sekarang lihat. 30 kali 30. Berapa? 900. 900. Dikurangin 18 kali 18. 324. 324. Berarti tinggal kalian kurangi. Dapatnya 576.
Akar 576. Yang belakangnya hasil kalinya 6. 24 ya, 24 dikali 24 itu hasilnya adalah 576. Ini baru dapat EC. EC-nya 24, berarti ini 24. Nah, sekarang kelilingnya tinggal kalian tambahin. Ya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EA. Berarti 24 ditambah 18 ditambah 30 ditambah 18 ditambah 18. Kita cari hasilnya. Sampai sini paham? Paham, Miss. Halo. Bisa Miss Devi hapus? Belum bisa mau screenshot. Oke. Kalau sudah kasih tahu Miss Devi ya. Sudah, Miss. Oke, sampai di sini Miss Devi bisa hapus ya. Nomor 19, perlu Miss Devi bahas? Enggak, Miss. Ada yang perlu selain Tiara? Sorry, Tiara bilang nggak perlu. Yang lainnya? Enggak apa-apa, Miss. Nggak perlu, Miss. Oke, berarti Miss Devi sudah serahkan kepada kalian ya. Nomor 20, ini nggak perlu dibahas ya. Kalian tinggal cari sifat-sifatnya saja. Pelajari 4 ini. Miss Devi rasa jelas. Clue-nya Miss Devi rasa jelas. Oke. Nomor 21, cari ini. Apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif, ya. Paham ya? Paham, Miss. Oke, Miss Devi lanjut. Oke. Miss Devi habis. Nomor 22, cara mengukur. Ini Miss Devi sudah pernah bahas. Ya, cara mengukur. Nomor 23 juga sudah pernah dibahas. Nomor 24 perlu dibahas enggak? Enggak, Miss. Ada yang perlu? Kalau perlu jangan malu-malu. Perlu atau tidak? Yang lainnya? Oke, Miss Devi lewatkan. Nomor 25 perlu dibahas? Perlu dibahas? Enggak, Miss. Biar dapat 44, dapat X-nya. Ya. Jumlahin semuanya, biar jadi 44 berapa? Setelah itu selisih, namanya selisih dikurangi. Yang besar mengurangi yang kecil. Ya. Lanjut nomor 26, ini tugas ya. Jadi pasti bisa. Ini kan pasti dapatnya 25%. Oke, sorry. Ini dapatnya 25% ya, sudah Miss Devi infokan di sini ya. 25%. Kenapa? Karena dia ada siku-siku. Oke, tinggal cari ini berapa persen ya. Gitu ya. Oke, terus lihat buku sekolah sama buku umum. Berarti nanti yang dipakai persentase buku sekolah sama buku umum sama dengan jumlah buku sekolah sama buku umum. Gitu aja ya. Terus nomor 27, metode pengumpulan yang mengetahui keaktifan. Itu bisa kalian cari juga ya. Nomor 28 juga sudah tahulah ya. Itu hanya metode, bicara tentang metode saja. Nomor 29 ini tugas. Ya, ini sudah pernah kalian jadikan tugas. Nomor 30 ini baru nih, belum menjadi tugas. Nomor 30, 8,7. Berarti gimana? 8,7 itu kan ada di antara ini. Ini kan, ini 8,7 kan 8,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini start di sini dah 8,7. Berarti di bawahnya ini. Ya kan? 8 kena. Tinggal kalian jumlahkan. Oke ya? Kisi-kisi oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Oke.
Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena kami dapat menyelesaikan pembelajaran matematika selama 1 tahun ini ya Bapa. Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami pelajarin hari ini dapat menjadi bekal pada saat kami melakukan penilaian akhir tahun nantinya Bapa. Buatlah kami rajin Bapa, buatlah kami aktif untuk bisa menganalisa setiap soal Bapak agar kami mampu mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik dari segala usaha kami. Ya Bapak, di dalam kerajaan surga saat ini kami juga mau melanjutkan pembelajaran kami. Mari Tuhan Engkau sertai kami, berkati setiap jaringan internet kami. Kami juga tak lupa kepada keluarga kami Bapak yang saat ini sedang melakukan aktivitas kegiatan mereka. Mari Tuhan Engkau berkati, jaga lindungi mereka Bapak dimanapun mereka berada. Dan segala aktivitas yang mereka lakukan, Engkau jadikan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, berikanlah kami semangat Bapak, karena kami belajar tinggal di sebentar lagi, setelah itu kami liburan, mempersiapkan diri untuk PAT Bapak, agar selama kami PAT, kami dapat diberikan oleh Tuhan Yesus kesehatan dan pengetahuan yang sangat baik, sehingga kami dapat mengerjakannya dengan baik. Kami serahkan hari-hari kami ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.